Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, marilah kita baca Al-Quran. Al-Fatihah. Hari ini kita masuk materi selanjutnya. Hari ini saya akan coba berikan salah satu metode yang ada di dalam sistem Pakar, yaitu disebut dengan forward chaining, atau biasa juga disebut dengan runut maju. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih referensi, apa sih definisi dari forward chaining itu. Nah, forward chaining itu adalah proses logis untuk menyimpulkan kebenaran yang tidak diketahui dari data yang diketahui dan bergerak maju menggunakan kondisi dan aturan yang ditentukan untuk menemukan solusi. Nah, ini menurut teorinya seperti ini. Nah, tapi kalau di prosesnya itu forward chaining itu merupakan teknik pencarian, masuk ke dalam teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui. Kemudian fakta tersebut dicocokkan dengan bagian if dari sebuah rule. Nah, rule yang mana? Rule yang ada if dan then-nya. If then. Biasanya bentuknya if diikuti dengan premis, then diikuti dengan konklusi. Atau bahasa kitanya if diikuti dengan penyebab, then diikuti dengan akibat. Nah, sekarang bagaimana cara kita membangun sebuah sistem pakar? Nah, langkah pertama adalah kita harus tentukan dulu siapa pakar yang akan kita gunakan untuk sistem pakar kita. Kita mau bikin sistem pakar apa nih? Berarti cari pakar yang kompeten di bidang itu. Nah, kemudian lakukan dialog dengan pakar itu. Dialog dalam bentuk tanya jawab. Kita bertanya tentang apa yang akan kita, misalnya kita ingin membuat sistem pakar untuk penyakit A. Jadi kita cari tahu penyakit A ini jenis-jenisnya apa saja, kemudian gejalanya gimana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita berhasil melakukan dialog dan wawancara dengan pakar, maka kita terjemahkan hasil dialog kita tadi ke dalam bentuk aturan atau rule. Nah, kemudian setelah rule sudah dapat, maka kita coba buat daftar pertanyaan untuk sistem pakar tersebut, di mana nanti daftar pertanyaan ini akan digunakan untuk pertanyaan yang akan diberikan kepada user atau pengguna sistem pakar kita. Nah, kemudian bagaimana cara kerja dari metode forward chaining ini? Nah, yang pertama, nanti kan pertanyaan nanti diberikan oleh sistem pakar. Kemudian user akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang dijawab yang mana? Ya, semua pertanyaan yang diajukan. Dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk jawaban iya atau tidak. Nah, salah satu contohnya, misalnya sistem pakarnya nanya, apakah Anda merasakan gejala A? Nah, user bisa jawab iya atau tidak. Nah, kemudian jawaban iya yang diberikan oleh si user itu nanti akan disimpan sebagai fakta. Nah, kemudian setelah didapatkan fakta, maka langkah selanjutnya adalah rule akan dijalankan. Bagaimana menjalankan rule? Rule akan dijalan itu mulai dari rule yang pertama sampai berurutan sampai rule ke terakhir. Nah, kalau seandainya belum ditemukan solusi, dia akan kembali lagi ke rule yang pertama lagi, kemudian ikut ke rule kedua, rule ketiga, sampai rule terakhir. Masih belum ditemukan solusi, kembali ke rule pertama, ke rule kedua, dan seterusnya sampai terakhir ditemukan solusi. Nah, kemudian fakta dari user kemudian dicocokkan dengan bagian if dari rule tersebut. Nah, jadi kita hanya melihat bagian if saja, karena if adalah penyebab, fakta itu adalah gejala. Jadi gejala itu adalah penyebab untuk mendapatkan penyakit yang akan kita cari. Nah, kemudian target yang pertama kali ditemukan itu adalah solusi yang kita dapatkan. Nah, sekarang saya berikan contoh sederhana. Ada sebuah contoh sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit mata dengan menggunakan metode forward chaining. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita mulai dari yang pertama. Langkah pertama adalah cari pakar dan lakukan dialog dengan pakar tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh dialog dengan pakar. Nah, nanti silakan dibaca sendiri, tapi saya jelaskan aja secara garis besar. Ini karena kita ingin membuat sistem pakar penyakit mata, maka saya anggap pakarnya adalah dokter spesialis mata. Jadi developer atau dalam kurung D
pakarnya dalam kurung P. Jadi ada tanya jawab di sini. Tanya jawabnya seputar di sini ada berapa jenis penyakit mata. Kemudian nanti ada gejala-gejala dari masing-masing penyakit itu apa. Kemudian akan ditanyakan juga gejala ini gejala umum atau gejala khusus. Nah, gejala umum itu adalah gejala yang langsung dirasakan oleh user tanpa adanya gejala-gejala lain yang mempengaruhi atau yang menyebabkannya. Nah, kalau gejala khusus adalah gejala yang dihasilkan karena adanya gejala sebelumnya. Nah, contohnya demam gejala atau penyakit. Nah, biasanya banyak yang beranggapan adalah demam itu penyakit. Tapi sebenarnya demam itu adalah gejala. Demam itu adalah gejala khusus karena demam itu disebabkan oleh gejala lain dan demam itu juga akan menyebabkan penyakit yang lain. Nah, dari sini akan kelihatan nanti mana yang gejala umum, mana yang gejala khusus. Nah, dari hasil wawancara dengan pakar ini itu dapat kita simpulkan nanti rule yang bisa kita peroleh. Nah, dari wawancara tadi ternyata diperolehlah sebanyak 6 buah rule. Jadi, tadi penyakit kita ada 3, P1, P2, dan P3. Blefaritis, palpebra inflamatoir, dan edema palpebra inflamatoir gitu kan. Dermatitis palpebra dan edema palpebra inflamatoir. Nah, dari 3 penyakit tadi, banyak yang saya tanya ke mahasiswa, ini penyakitnya ada berapa? 3 Pak. Nah, kemudian rule-nya ada berapa? 3 juga Pak. Nah, kalau seperti itu konsepnya itu salah. Kenapa? Karena 3 penyakit itu tidak mungkin ada 3 rule. Pasti lebih dari 3. Karena asumsinya kalau dianggap satu penyakit satu rule, maka akan sistem pakar kita nggak ada gunanya. Nah, jadi di sini ada 6 buah rule yang dihasilkan dari 3 penyakit tadi. Nah, bisa kita lihat, berarti kalau 6 buah rule untuk 3 penyakit, otomatis 3 penyakit pasti bagian D-nya itu adalah penyakit. 3 buah rule pasti bagian D-nya itu adalah penyakit. Nah, bisa kita lihat di rule 1, rule 5, dan rule 6. Itu penyakit yang saya garis bawahi. Nah, berarti rule 2, rule 3, rule 4 itu bagian D-nya adalah gejala khusus yang disebabkan oleh gejala umum. Nah, jadi ini 6 buah rule. Ada beberapa catatan di sini. Banyaknya rule tidak dilihat dari banyaknya penyakit. Jika dilihat rule di atas, bagian D tidak hanya penyakit tapi juga ada gejala khusus. Karena gejala khusus disebabkan oleh gejala-gejala yang lain. Nah, jadi jika penyakit ada 3, rule bisa lebih dari 3. Nah, hati-hati dengan itu. Karena kalau seandainya nanti Anda bikin 3 penyakit ternyata rule-nya ada 3, sudah pasti salah. Karena sistem pakar nggak akan jalan, forward chaining nggak akan jalan. Nah, kemudian langkah ketiga apa? Nah, kita buat daftar pertanyaan. Nah, cara bikin daftar pertanyaan gimana? Nah, untuk membuat pertanyaan itu dapat dilihat dari dialog pakar tadi atau dari rule yang sudah kita peroleh. Nah, yang akan dijadikan pertanyaan adalah semua gejala umum. Gejala khusus nggak jadi pertanyaan. Kenapa? Karena gejala khusus disebabkan oleh gejala umum. Jadi, kalau seandainya misalnya if A then B, berarti A adalah gejala umum, B adalah gejala khusus. Kalau gejala umum nilai A-nya benar, maka B otomatis benar. Jadi B nggak perlu ditanyain. Kalau A salah, maka otomatis B juga salah. Jadi yang ditanya cukup yang A saja. Nah, jadi di sini hanya gejala umum saja yang ditanyakan. Nah, jadi di dialog pakar tadi itu pakar ngasih tahu mana yang gejala umum, mana yang gejala khusus. Nah, kemudian dari situ dapat kita ternyata dari 7 gejala yang ada dari G1 sampai G7 tadi, ternyata ada 4 yang menjadi gejala umum, yaitu G1, G3, G5, dan G7. Berarti G2, G4, dan G6 itu adalah gejala khusus. Nah, jadi 4 inilah yang akan menjadi pertanyaan dalam sistem pakar yang akan kita buat. Kemudian langkah keempat apa? Nah, user sekarang akan menjawab pertanyaan dari sistem pakar.
Nah, aplikasi sistem pakar itu biasanya dibuat dari berbagai bahasa pemrograman. Jadi setelah kita rancang pertanyaan, kita bikin dulu aplikasinya, karena kan user harus menggunakan aplikasi tersebut nanti. Nah, setelah aplikasi sistem pakar selesai, maka user sudah bisa melakukan konsultasi. Konsultasi dilakukan dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh sistem pakar. Nah, contohnya seperti ini. 4 pertanyaan tadi, apakah Anda mempunyai alergi? G1. Nah, user jawab, iya. Kemudian glaukoma G3, iya. Kemudian digigit serangga G5, iya. Kemudian sekret konjungtiva G7, tidak. Nah, berarti kesimpulannya di sini adalah dari 4 pertanyaan ternyata ada 3 yang jawaban iya dan ada 1 yang jawaban tidak. Maka yang jawaban iya itu adalah fakta yang diberikan oleh user. Artinya user memiliki gejala 3 tadi. Berarti G1, G3, dan G5. Nah, itu yang akan kita gunakan di dalam sistem pakar nantinya. Jadi kita peroleh dulu gejala semuanya, baru forward chaining jalan. Jadi jawab dulu pertanyaan semuanya, baru forward chainingnya jalan. Nah, kemudian baru di langkah kelima, baru kita proses. Fakta yang 3 tadi, G1, G3, dan G5 tadi, kita cocokkan ke masing-masing rule yang 6 tadi. Nah, proses pertama, kita cocokkan fakta dengan rule 1. Rule 1 tadi ada G1, G2, dan G3 di bagian if-nya. Sementara fakta kita G1, G3, dan G5. Nah, kita cek. G1 fakta, karena ada di bagian fakta. G2 ternyata bukan fakta. G3 fakta. Berarti dari 3, G1, G2, G3 ada 1 yang bukan fakta. Nah, kalau ada salah satu saja yang bukan fakta di situ, maka rule tersebut nggak bisa jalan. Jadi artinya apa? Karena ada yang tidak fakta, maka rule 1 kita abaikan dulu, tidak dijalankan. Nah, rule 1 kita abaikan. Kemudian langkah proses kedua, lihat rule 2. Nah, rule 2 ada di situ G4. Nah, G4 kalau kita cek di bagian fakta ternyata nggak ada. Berarti otomatis rule 2 kita abaikan, kita tinggalkan dulu. Lanjut ke rule 3. Rule 3 kita cek ada digigit serangga dan kemerahan. Digigit serangga fakta, ada di bagian fakta. Kemudian kemerahan tidak fakta. Karena tidak ada fakta, maka tidak ada yang jalan. Rule 3 kita tinggalkan. Kemudian rule 4. Rule 4 kita cek ada alergi digigit serangga. Alergi fakta, digigit serangga juga fakta. Berarti kalau dua-duanya fakta, maka rule 4 itu prosesnya jalan, dan bagian then-nya yaitu kemerahan G6 itu menjadi fakta baru. Nah, berarti fakta kita tidak 3 lagi, sudah 4 sekarang. Berarti G1, G3, G5, dan G6. Dan rule 4 sudah jalan. Kemudian lanjut ke rule 5. Rule 5 G1 dan G7. Ternyata fakta kita G1, G3, G5, dan G6. G7 nya nggak ada. Berarti rule 5 tidak jalan. Kita tinggalkan lagi. Rule 6. Rule 6 G1, G4, G2. Nah, fakta kita cuma ada G1 saja. Maka karena hanya satu fakta, berarti rule 6 tidak jalan. Berarti rule 6 kita tinggalkan. Nah, dari rule 6, selesai rule 6, kembali ke rule 1. Nah, kembali ke rule 1, kita cek lagi G1, G2, G3. Ternyata G2 kita masih belum fakta. Kita tinggalkan rule 1. Kembali ke rule 2. Rule 2 G4. G4 kita juga belum fakta. Maka rule 2 kita tinggalkan. Lanjut ke rule 3. Rule 3 di situ rule 3 G6, G5 dan G6. G5 dan G6 fakta. Berarti otomatis peradangan mata G4 itu juga menjadi fakta baru. Maka fakta kita nambah satu lagi, yaitu G4. Fakta kita sekarang ada 5, G1, G3, G5, G6, dan G4. Kemudian lanjut ke rule 4. Nah, rule 4 tadi sebelumnya sudah jalan. Karena rule 4 tadi sudah jalan, maka tidak ada lagi, tidak diproses lagi. Nah, tidak dicek lagi. Kemudian lanjut ke rule 5. Rule 5 G1, G7. G7 masih belum fakta, maka rule 5 tidak jalan. Lanjut ke rule 6. Rule 6 G1, G4 dan G2. G4 sudah fakta, tapi G2 belum. Maka rule 6 kita tinggalkan, tidak ada yang dijalankan.
Kemudian dari rule 6 kembali ke rule 1 lagi. G1, G2, G3. G1 fakta, G3 fakta, tapi G2-nya belum. Maka rule 1 tidak dijalankan. Rule 2. Nah, rule 2 G4. G4 tadi sudah fakta, maka G2. Karena G4 sudah fakta, maka rule 2 jalan, maka G2 jadi fakta baru. Nah, G2 jadi fakta baru, otomatis fakta kita nambah satu lagi, G1, G3, G5, G6, G4, dan G2. Kemudian lanjut ke rule 3. Nah, rule 3 tadi sudah jalan juga. Karena sudah jalan maka tidak dicek lagi. Rule 4 juga sudah jalan tadi, maka tidak dicek lagi. Langkah selanjutnya ke rule 5. Rule 5 tadi G1 dan G7. G1 dan G7, G1 fakta tapi G7 tidak, maka tidak dijalankan. Kemudian rule 6. Rule 6 itu G1, G4, dan G2. Kita cek ke fakta. G1 sudah ada, kemudian G4 juga sudah ada, dan G2 juga sudah ada. Karena tiga-tiganya sudah fakta, maka rule 6 jalan. Nah, rule 6 jalan, kita cek bagian then-nya. Ternyata bagian then-nya adalah penyakit edema palpebra inflamatoir atau P3. Maka karena penyakitnya sudah ditemukan, maka itulah yang menjadi solusi akhir. Jadi kesimpulannya apa? Dari keseluruhan proses forward chaining di atas dapat dilihat bahwa fakta awal itu ada 3, G1, G3, dan G5. Kemudian setelah itu ada rule yang jalan. Nah, rule yang jalan pertama kali adalah rule 4, dapat fakta baru G6. Kemudian lanjut rule 3, dapat fakta baru G4. Kemudian lanjut rule 2, dapat fakta baru G2. Dan terakhir ada rule 6, dapat fakta akhirnya itu adalah penyakit edema palpebra inflamatoir atau P3. Jadi catatannya adalah dalam proses forward chaining, proses berhenti jika penyakit sudah ditemukan. Penyakit pertama yang ditemukan itu adalah solusi yang kita cari. Nah, cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin nanti akan ada tugas yang akan menyusul. Nah, pertemuan hari ini kita tutup dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.